mendongkrak performa pesepak bola wanita Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan segera membuat diklat sepak bola wanita yang diawali dengan berbasis PPLM. Hal tersebut diungkapkan Deputi 3 Pemuda dan Olahraga Kemenpora, Raden Isnanta, di sela-sela workshop sepak bola wanita dengan tema pemetaan dan pengembangan bakat sepak bola wanita yang berlangsung di Tangerang, Banten pada akhir bulan November tahun 2020 ini. Seperti diketahui sebelumnya, pada tahun 2019 lalu, kementerian tersebut telah menggelar kompetisi atau kejuaraan berjenjang dari kabupaten kota, seri provinsi hingga nasional yang diikuti oleh 34 provinsi dengan total 2.000-an SSB atau klub di sektor sepak bola putri. Raden Isnanta mengatakan jika pihaknya tak mau berhenti sampai di situ dan bertekad untuk melakukan pembinaan yang terukur, rutin, dan sistematis melalui sebuah diklat. Untuk yang pertama ini, dirinya mengatakan jika jenjangnya adalah mahasiswa. Iya, kita sudah menggulir kompetisi atau kejuaraan berjenjang dari kabupaten kota hingga sampai provinsi dan sampai seri nasional diikuti oleh 34 provinsi. Bahkan total itu ada 2.000-an SSB atau klub putri. Nah, kita tidak berhenti di kompetisi itu aja. Kita ingin melakukan pembinaan yang terukur, pembinaan yang rutin, pembinaan yang sistematis, yaitu melalui sebuah diklat. Hasil dari kompetisi tadi termasuk hasil dari sumber-sumber lain yang barangkali di kompetisi belum sempat melakukannya dia. Sehingga entah itu nanti polanya lewat jalur audisi atau jalur pendaftaran virtual atau mungkin dengan cara lain yang nanti masih dibahas. Dalam workshop tersebut, staf khusus Menpora bidang pengembangan dan prestasi olahraga Mahfudin Digara menegaskan bahwa program yang akan dilakukan Kemenpora ini tujuannya bukan untuk membuat klub. Ia juga menyebut jika program tersebut merupakan sebuah batu loncatan yang harus dilewati oleh para pesepak bola wanita Indonesia agar mendapatkan atmosfer pembinaan yang lebih baik lagi, ditambah agar dapat mengikuti segenap rangkaian pertandingan. Di sisi lain, Ketua Asprof PSSI DKI Jakarta, Uden Kusuma Wijaya, menyambut baik program yang tengah digodok Kemenpora tersebut. Menurutnya, itu merupakan gagasan yang sangat baik dan luar biasa. Di saat pembinaan sepak bola wanita Indonesia, belum ada yang betul-betul bisa diselenggarakan setiap tahunnya, yang berlangsung dengan pasti. Pembinaan sepak bola putri khususnya itu belum ada yang katakanlah ajak ya, yang betul-betul memang bisa diselenggarakan. Kita tahu ada setiap tahunnya berlangsung pasti gitu. Nah, oleh karena itu otomatis mengukur sebuah prestasi di sepak bola putri kita itu sangat sulit. Nah, Menpora membuat sebuah ide, kemudian membuka program PPLM ini untuk menjaring ya talenta-talenta terbaik masuk di dalamnya secara khusus dibina. Nah, ini menurut saya ini jalan pintas ya, jalan keluar untuk sebuah kebuntuan tadi, karena memang mungkin ya masih ada kendala-kendala ya yang sebetulnya kalau kita memang ini masih bisa disiasati ya, kompetisi yang ajak tadi, terus kemudian talent scouting yang baik, berjalannya klub-klub sepak bola putri itu sebetulnya memang sebetulnya bisa disiasati. Tapi oke lah, kita coba lupakan itu, dan ini sudah ada sebuah jalan yang lain gitu ya. Jalan yang lain untuk kita berharap di situ. Karena tim putri itu juga sesungguhnya memberi harapan kepada kita ya. Nanti ketika kemudian tim putranya pada suatu ketika mungkin tidak terlalu bagus prestasinya, paling tidak putrinya bisa melapis gitu ya.
Ini terjadi dengan kami di PON DKI, ya. Tim putra kita tidak lolos. Ternyata putri malah lolos. Nah, artinya ada alternatif, ya. Suatu ketika akan begitu, ya. Entah untuk tingkat negara barangkali, ya. Nah, jadi artinya kedua-duanya nggak boleh dipisahkan. Ini harus sama, ya, sama-sama sepak bolanya, gitu loh. Mau putra mau putri sama. Nah, kita juga harus juga nih mensosialisasikan itu bahwa sepak bola itu adalah general, tidak melihat gender. Nah, oleh karena itu sekali lagi, ketika tim putri mau dimajukan melalui sebuah langkah dari Kemenpora, saya sangat mengapresiasi sekali. Mudah-mudahan ini sebuah jalan terang buat sepak bola putri kita untuk berkembang lebih maju. Demikian. Sementara itu, Ketua Sepak Bola Wanita Indonesia, Papat Yunisal, mengatakan jika program Kemenpora ini sejalan dengan visi federasi. Ia pun mengungkapkan jika dirinya memiliki sistem untuk menjaring para talenta pesepak bola wanita yang digagas oleh Kemenpora ini. Rencana yang baik sekali ya, yang bagus sekali karena sejalan di mana sepak bola wanita untuk khususnya dari PSSI sebagai organisasi yang mengelolanya, kita akan mengadakan pembinaan usia muda dan event-event yang senior yang profesional. Nah, di sini Menpora mengadakan untuk usia 18, itu sangat bagus sekali, menjadi barometer bahwa ini adalah aset kedepannya untuk timnas senior, karena ini udah 18 kan untuk aset timnas senior. Jadi sangat berkesinambungan. Saya rasa kalau untuk putra gala siswa itu ada 5.300 yang daftar. Ini putri saya rasa minimal setengahnya. Saya yakin. Saya binaan saya di NCT itu ada 500 atlet putri di SMP. Adapun persyaratan bagi pesepak bola wanita yang nantinya dapat mengikuti diklat ini adalah bagi mereka dengan lulusan SLTA atau sederajat berusia 17 hingga 19 tahun, di mana tahun kelahirannya maksimal adalah tahun 2001. Kemudian dibuktikan dengan melampirkan ijazah kelulusan. Tinggi badan minimal adalah 160 cm, khusus penjaga gawang minimal 170 cm. Membuat surat pernyataan bermaterai 6.000 yang memuat bersedia diasramakan, bersedia mengikuti pendidikan S1 keolahragaan dengan mendapatkan persetujuan orang tua atau wali. Tahap pertama penyeleksian, para peserta dapat mengunggah video keterampilan berdurasi 2 hingga 3 menit yang dapat dikirimkan melalui email pplmpsw@gmail.com. Adapun ketentuan video yang harus diunggah untuk posisi penjaga gawang dengan memuat keterampilan tangkap bola bawah, tangkap bola tengah, tangkap bola atas atau melompat, serta tangkap bola samping baik ke kanan dan ke kiri. Sementara itu bagi posisi pemain non penjaga gawang, kiranya dapat memuat keterampilan pada video yang diunggahnya saat melakukan passing, controlling, dribbling zigzag, serta juggling. Dalam pelaksanaannya, dapat menggunakan perlengkapan yang ada dan dibantu oleh orang lain. Video tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang memuat seluruh komponen tes keterampilan tanpa melalui proses editing. Namun, dalam pengambilan video, tampak seluruh badan dengan jelas dan posisi kamera landscape. Sedangkan untuk waktu pengunggahan formulir pendaftaran seleksi dan video keterampilan dimulai pada 27 November hingga 7 Desember 2020. Seleksi video dan berkas seleksi tahap 1 diumumkan pada tanggal 10 Desember 2020, di mana link pendaftaran seleksi bisa dilihat pada deskripsi video ini. Bagi peserta yang lolos seleksi tahap 1, dilakukan pemanggilan untuk melakukan seleksi tahap 2, di mana rangkaiannya untuk melaksanakan tes fisik dan keterampilan yang didahului rapid test pada tanggal 14 hingga 16 Desember 2020. Biaya pemanggilan atau pemulangan
akomodasi, konsumsi, hingga rapid test ditanggung oleh panitia. Pengumuman hasil seleksi tahap 2 ini berlangsung pada tanggal 22 Desember 2020 melalui link bit.ly/PPLM-PSW. Hasil seleksi akhir diumumkan setelah dilakukannya tes tahap 3, yakni tes psikologi dan tes kesehatan, dan akan diumumkan melalui link yang tertera di deskripsi video ini, di mana jadwal tes psikologi dan kesehatan itu sendiri akan diinformasikan kemudian. Untuk informasi lebih lanjut serta formulir pendaftaran, dapat mengakses link pada deskripsi video ini, bit.ly/PPLM-SPW. Selamat mencoba.